Asap mengepul di pabrik baja Azovstal dan ledakan terdengar di kota Mariupol, Ukraina yang terkepung beberapa jam sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pasukannya telah menguasai wilayah itu. Sedikitnya 31 warga Palestina terluka dalam bentrokan polisi Israel di komplek Masjid Al-Aqsa, Palestina hari ini. Selamat malam saudara, Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda selama 30 menit ke depan. Sejumlah informasi mancanegara akan kami hadirkan. Saya Anggi DJ, inilah Dunia Dalam Berita selengkapnya. Menit utama informasi Dunia Dalam Berita kami awali dengan Rusia kuasai kota Mariupol, Ukraina. Warga Palestina bentrok dengan polisi. Asap mengepul di atas pabrik baja Azovstal dan ledakan terdengar di kota Mariupol, Ukraina. Tentara Ukraina tetap berada di kompleks pabrik baja Azovstal. Salah satu fasilitas mengucapkan selamat kepada Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dan pasukan Rusia karena berhasil menyelesaikan upaya pertempuran untuk membebaskan Mariupol. Putin menyatakan tidak perlu menyerbu zona industri dan memerintahkan tindakan seperti itu dibatalkan. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan hari ini bahwa pihaknya telah menyerang 58 sasaran militer di Ukraina semalam, termasuk lokasi pasukan, depot bahan bakar, dan peralatan militer Ukraina terkonsentrasi. Militer Rusia juga telah menyerang 3 sasaran menggunakan rudal presisi tinggi di Ukraina, termasuk sistem pertahanan udara S-300 dan sejumlah besar pasukan Ukraina dengan peralatan mereka. Sementara itu, pasukan pro-Rusia terlihat berpatroli di kota pelabuhan Ukraina Mariupol pada Kamis 21 April. Mereka menegaskan terlihat berjalan di dekat pabrik baja Azovstal yang hancur bentrokan itu. Ratusan warga Palestina berusia di atas 50 tahun melintasi pos pemeriksaan Israel menuju Yerusalem untuk menunaikan sholat di Masjid Al-Aqsa. Beberapa di antaranya dilarang masuk oleh polisi Israel. Perdana Menteri Pakistan yang digulingkan Imran Khan menuntut pemilihan baru di tengah gejolak politik setelah pemerintah baru mengambil alih. Khan bersama dengan lebih dari 100 anggota parlemen di majelis rendah mengundurkan diri setelah ia kehilangan mosi percaya yang digerakkan oleh oposisi. Di depan puluhan ribu pendukungnya di kota Lahore, Khan menegaskan siapapun melakukan kesalahan hanya ada satu cara untuk memperbaikinya, dengan mengadakan pemilu sesegera mungkin. Pertemuan ini merupakan pertemuan publik besar ketiga sejak ia digulingkan dan menjadi kekuatan untuk meningkatkan tekanan pada pemerintah baru. Khan meminta para pendukungnya bersiap menuju ke Islamabad jika permintaannya untuk mengadakan pemilu baru ditunda. Hernandez yang diekstradisi ke Amerika Serikat pada Kamis 21 April atas dugaan terlibat konspirasi impor kokain dan pelanggaran terkait senjata api. Hernandez yang diborgol saat ia berangkat dari Bandara Tegucigalpa naik pesawat Badan Pengawasan Narkoba Amerika Serikat. Hernandez adalah sekutu utama Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Obama dan Trump, baik dalam operasi imigrasi maupun anti-narkotika. Polisi Honduras menahan Hernandez pada pertengahan Februari lalu menyusul permintaan ekstradisi dari Amerika Serikat. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain, di antaranya pemimpin Korea Utara dan Presiden Korea Selatan saling berkirim surat untuk meredakan ketegangan di semenanjung Korea.
Informasi selengkapnya, Dunia Dalam Berita akan kembali. Investasi. Pandai memilih dan memilah agar tidak termakan janji-janji. Harus terdaftar di OJK atau Mbak Peptinya. Jangan kayak saya, miskin guys, miskin. Aduh. Polri Presisi akan selalu mengawal dan mengawasi berbagai aktivitas ekonomi agar masyarakat Indonesia aman dalam melakukan investasi. Cermatlah berinvestasi untuk ekonomi yang mandiri. Menemani santap sahur, kami suguhkan tingkah jenaka para komedian. Ada saja tingkahnya, selalu bersaing tapi lucu dan menghibur. Canda of the Day, sahur yuk. Setiap hari, pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. TVRI ada program baru namanya Canda of the Day. Anda pencinta olahraga? Sudah mengenal pasola dari Nusa Tenggara Barat? Tepak tonggo Gorontalo? Atau pencaksilat? Olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Setiap minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Dan selatan tersebut. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in saling berkirim surat untuk meredakan ketegangan di semenanjung Korea. Korespondensi antar kedua pemimpin negara yang bertetangga itu diawali Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Lewat suratnya, Presiden Korea Selatan berjanji melanjutkan upaya penyatuan kembali Korea Utara dan Selatan berdasarkan deklarasi Panmunjom pada 2018. Menanggapi surat itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyebut deklarasi Panmunjom sebagai momen bersejarah yang memberi harapan bagi masa depan rakyat Korea. Dalam surat balasannya, pemimpin Pyongyang juga mengapresiasi jerih payah Korea Selatan mencari jalan damai selama Presiden Moon Jae-in memerintah. Surat menyurat ini menunjukkan kepercayaan mendalam antara pemimpin Korea Utara dan Selatan tersebut. Pemimpin kedua negara itu percaya hubungan Korea Utara dan Selatan akan semakin erat jika kedua pihak bekerja sama tanpa lelah. Liga umat Islam dan dapat memicu konflik yang luar biasa. Liga Arab mendesak Israel untuk menghentikan kegiatan umat Kota Tua Yerusalem. Sementara umat Yahudi ultranasionalis di bawah perlindungan polisi diizinkan untuk beribadah pada bulan Ramadan untuk memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa terletak di atas dataran tinggi Kota Tua. Situs ini dikenal sebagai Haram Al-Sharif bagi umat Islam dan Temple Mount bagi umat Yahudi. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Al-Safadi menegaskan Al-Aqsa dan Haram Al-Sharif merupakan tempat beribadah bagi umat Islam. Sementara itu, Ketua Liga Arab Ahmad Abul Gheit menyatakan Israel telah melanggar aturan yang berlaku selama berabad-abad. Warga non-muslim diperbolehkan mengunjungi kompleks Masjid Al-Aqsa, tetapi tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ibadah di situs suci ketiga bagi umat Islam itu. Meningkatnya kekerasan di Israel dan wilayah pendudukan Palestina dalam beberapa pekan terakhir memicu kekhawatiran konflik yang lebih luas.
Sejak Maret 2022, sedikitnya 29 warga Palestina tewas di wilayah pendudukan tepi barat Palestina. Ya, saudara, selama Ramadan Muslim di Amerika juga menghadapi dampak kenaikan harga terutama jika berbelanja di toko etnis dan toko harga serikat. Selamat malam, Virgi. Selamat pagi, Anggi, di waktu Amerika Serikat. Ya, waktu yang berbeda untuk Amerika dan juga Indonesia ya. Virgi, apa saja yang... Kedua, inflasi di Amerika yang cukup tinggi, bahkan pada bulan Maret kemarin, inflasi di Amerika itu mencapai 8,5%, tertinggi sejak tahun 1981, dan yang ketiga adalah invasi Rusia ke Ukraina yang berdampak pada berkurangnya sejumlah produk. Sebagian toko halal yang pasarnya adalah Muslim di AS yang mayoritas itu beretnis Timur Tengah, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara seperti Indonesia, kebanyakan produk di toko halal ini harus diimpor dari negara-negara tersebut. Nah, masalah rantai pasok yang menghambat pengiriman produk serta naiknya biaya pengiriman itu membuat sejumlah distributor memilih untuk menghentikan sementara pengiriman produk-produk mereka. Inflasi di Amerika Serikat yang mencapai rekor tertinggi selama 41 tahun terakhir juga jadi tantangan tersendiri bagi mereka. Toko harus menaikkan harga hingga sekitar 50% untuk barang tertentu. Nah, faktor lain yang lebih baru dan mulai terasa dampaknya adalah invasi Rusia ke Ukraina, karena kita melihat sejumlah produk gandum dan biji-bijian yang banyak diekspor oleh Ukraina, termasuk bahan turunannya seperti tepung, itu mulai terbatas pasokannya. Anggi. Virginia, terkait hal tersebut, lalu bagaimana warga Muslim di Amerika Serikat menanggapi hal tersebut? Ya, sejumlah warga Muslim, karena yang pertama, selama Ramadan ada keinginan untuk bernostalgia dengan makanan dari negara asal mereka. Dan yang kedua itu ada kepercayaan untuk membeli daging dari toko halal. Nah, perlu kita ingat juga bahwa di Amerika kebanyakan peternakan itu menjagal hewannya dengan disetrum atau ditembak, dan juga aspek religius yang menjadi faktor penentu ketika pelanggan di toko halal ini per tahunnya. Anggi. Ya baik, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan langsung dari Alexandria, Virginia, Amerika Serikat terkait harga meningkat di toko-toko halal selama Ramadan di Amerika Serikat. Dari jurnalis VOA Virginia Gunawan, selamat kembali bertugas. Kita kembali ke informasi lain, saudara. Warga Mesir kembali berpesta dan berbuka puasa bersama di bulan Ramadan di jalan-jalan kota Kairo, Mesir, setelah sebelumnya dilarang pemerintah setempat akibat pandemi COVID-19. Sebagian besar pembatasan sosial untuk mencegah penularan COVID-19 kini telah dicabut. Ratusan warga Mesir berkumpul dan berbuka puasa bersama di bulan suci Ramadan. Mereka kembali berbuka bersama di jalan-jalan ibu kota negeri itu, Kairo, setelah sebelumnya dilarang selama 2 tahun terakhir akibat diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial. Di lingkungan kelas pekerja Kairo di mata Ria Anduk, mereka menikmati daging panggang, nasi, dan acar. Dan saudara, dunia dalam berita masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, penggemar Manchester United dilanda euforia setelah pelatih asal Belanda Erik ten Hag ditunjuk sebagai manajer baru MU. Informasinya sesaat lagi. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali. Kami kemas secara ringan dan lengkap. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Masa kini selalu bikin happy. Yuk kita bernyanyi dan seru-seruan di Hari Kartini. Bersama Eri Susan, Fanny Vanilla, Septi Vanessa. Dipandu host Dimas Tejo, Elvi Zubai, dan Jagat Aryani. The Teras edisi Hari Kartini, Jumat 22 April 2022, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Terima
Terima kasih Anda kembali bersama kami di Dunia Dalam Berita. Penggemar Manchester United dilanda euforia setelah pelatih asal Belanda Erik ten Hag ditunjuk sebagai manajer baru. Dan kegembiraan para penggemar disertai harapan bahwa ten Hag mampu menggiring MU mencapai kejayaan baru. I think it's fantastic. Proper progressive manager, something that the club really Penggemar needs. Manchester United dilanda euforia setelah pelatih asal Belanda Erik ten Hag ditunjuk sebagai manajer baru klub Liga Inggris Premier itu. Mereka serasa terbang di langit ketujuh karena meyakini ten Hag mampu menggiring MU mencapai kejayaan baru yang didambakan. Hal ini dinanti-nanti setelah perjalanan jatuh bangun Manchester United beberapa tahun terakhir yang lebih diwarnai jatuh ketimbang bangun. Ferguson. Erik ten Hag hijrah dari klub Liga Belanda Ajax untuk menggantikan manajer sementara MU Ralf Rangnick. Pelatih asal Belanda itu akan menjabat sebagai manajer permanen selama 3 tahun mulai akhir musim ini hingga Juni. Walter Oldman, pria berusia 100 tahun dari kota Brusque, Brasil Selatan, masuk dalam buku rekor dunia Guinness karena memiliki masa kerja terlama di satu perusahaan, yakni 84 tahun. Terlepas dari pencapaiannya yang luar biasa, Oldman memberikan saran bagi mereka yang menginginkan kehidupan profesional yang panjang dan penuh arti. Ternyata saran tersebut merupakan kebiasaan sehari-hari, yaitu lakukan apa saja yang disukai dan hindari makanan cepat saji. Bekerjalah dengan tekad dan semangat juang. Media lokal Brasil melaporkan, Walter Oldman memulai karirnya Walter Oldman melakukan olahraga ringan setiap hari dan memperhatikan pola makannya dengan disiplin. Ia menghindari konsumsi gula dan garam dan hanya mengkonsumsi makanan yang baik bagi tubuh. Oldman mengatakan, makanan sehat membantu tubuh menjadi sehat dan kuat. Informasi perakiraan mancanegara tadi mengakhiri jumpa kita di Klik Maksud Kami di Dunia Dalam Berita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. What exactly is the G20? G20 is a multilateral cooperation forum comprising of 9 trade and 65% of global population. Since 2010, G20 meetings have been held annually with a different host country each year. In 2022, Indonesia has the honor to assume the duty of the presidency of the G20, hosting all major events of the G20 forum, starting from the 1st of December 2021 all the way to the G20 summit in Bali in November 2022. Through the presidency, Indonesia invites all parts of the world to stand shoulder to shoulder, to work hand in hand towards common recovery and to grow stronger and more sustainably. Indonesia's presidency for the G20 is an invaluable opportunity to further reaffirm Indonesia's leadership in the international world, particularly towards the global economic recovery, by highlighting 3 key issues, which are the global health architecture, sustainable energy transition, and digital transformation. Through these 3 pillars, Indonesia will continue to lead in ensuring a fair and equal access to COVID-19 vaccine.
as well as encourages